Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 Desember 2023. Kita udah dapat beberapa data dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin. Salah satunya data yang cukup penting itu ada data ekspor impor dari China. China udah mulai aktif ekspor lagi dan importnya mereka kurangi. Kemudian dilihat dari data GDP untuk Uni Eropa, kondisinya saat ini masih dalam kondisi yang buruk, teman-teman. GDP mereka nyaris rata ya, nol, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lain, itu ada initial jobless claim. Ini data soal ya klaim pengangguran, teman-teman. Klaim bagi mereka-mereka yang nggak punya pekerjaan, itu kan dapat asuransi ya dari Amerika Serikat. Kemudian hari ini, di perdagangan hari ini tanggal 8 Desember, teman-teman, kita akan dapat data penting lagi. Salah satunya adalah data non-farm payroll. Kemudian akan ada data soal unemployment rate dari US. Ya, itu sih dua data penting di perdagangan hari ini yang tentunya akan mungkin memberikan impact yang volatile terhadap pergerakan market. Ingat ya, minggu depan kita akan ada news penting terkait dengan keputusan suku bunga dari Fed, teman-teman. 5 hari 20 jam lagi, tepatnya tanggal 14 Desember, kita akan dapat keputusan soal suku bunga The Fed. Dan sementara, menurut konsensus, 96% kemungkinannya Fed akan mempertahankan suku bunga di 5,5%, teman-teman. Dan ya, hanya ada kemungkinan kecil, 4% The Fed akan menaikkan suku bunganya kembali. Jadi itu beberapa news dari kalender ekonomi. Next kita akan lihat news yang cukup rame, teman-teman, dari kondisi market di perdagangan kemarin. Kalau kita perhatikan kemarin itu ada news soal Do Kwon yang diperebutkan oleh US sama Korea, teman-teman. Nah, terkait dengan kasus masalah dari Terra Lab, di mana Do Kwon ini dikabarkan menjadi tersangka karena ya, mereka bisa dibilang mengalami atau melakukan kesalahan dalam hal developing project dari Terra Luna. Dan saat ini pemerintah dari Montenegro itu kabarnya kan mengembalikan Do Kwon ke negara asalnya, Korea. Tapi ternyata data tersebut berubah, teman-teman, atau mungkin data atau berita kemarin itu salah. Ternyata Do Kwon ini justru ke Amerika, teman-teman. Jadi diperebutkan nih antara Korea sama Amerika. Kenapa? Karena Do Kwon udah pasti akan mengalami sidang di sidang ya, teman-teman, dan tentunya ujung-ujungnya pasti bayar denda. Nah, potensi cuan ini mungkin dimanfaatkan oleh pemerintahan dari Amerika Serikat dan juga Korea. Dan sekarang Do Kwon dikirim ke Amerika Serikat untuk melakukan persidangan di sana. Dan kalau Do Kwon dinyatakan bersalah, tentunya dia akan diminta untuk bayar denda dan lain sebagainya. Apalagi Amerika lagi butuh duit, teman-teman. Ya itulah, ini lagi diperebutkan si Do Kwon. Kemudian ada berita bagus untuk Bitcoin. Pembaruan Bitcoin Volume 2 26, teman-teman, yang akan rilis. Sudah dirilis untuk proposalnya dan siap untuk di-upgrade ya. Jadi Bitcoin Core telah merilis pembaruan Bitcoin Volume 26 26.0 setelah pembaruan terakhir Bitcoin di volume 25 yang rilis di Mei 2023. Pembaruan ini mencangkup berbagai fitur baru dan juga perbaikan bug serta peningkatan kinerja, teman-teman. Pembaruan Bitcoin volume 2.0 dokumentasi Bitcoin volume 26 dirilis oleh salah satu developer bernama Michael Ford. Proposal tersebut mendorong untuk melakukan upgrade ke versi terbaru agar kompatibel dengan berbagai sistem operasi, menyertakan pembaruan signifikan dalam rilis mendatang. Ini good news untuk jaringan Bitcoin. Kabarnya, kepadatan jaringan Bitcoin akibat kehadiran BRC20 atau token-token ordinal ini kemarin dikeluhkan oleh Luke Dars, salah satu tim dari developer Bitcoin Core, yang menyatakan bahwa pembaruan volume 26 ini akan memperbaiki bugs terkait dengan kepadatan jaringan Bitcoin sebab transfer token BRC20. Bugs ini akan dimaksud memungkinkan inskripsi untuk melampaui batas data
menyamarkan konten dengan bentuk kode program. Jadi itu, kemarin memang ada berita yang cukup heboh teman-teman, di mana Bitcoin Ordinals atau BRC20 ini terancam punah pada jaringan Bitcoin. Kenapa demikian? Karena ya salah satu developernya komplain teman-teman. Karena kehadiran dari eh, Bitcoin Ordinal ini itu bikin jaringan Bitcoin lagi makin padat. Yang udah padat, makin padat lagi. Sehingga menyebabkan transaksi banyak terhambat. Kemudian mahal lagi biaya transaksinya teman-teman. Jadi ini dikeluhkan memang oleh pengembang inti dan mereka bersiap untuk rumornya untuk menghapuskan teman-teman. Tapi sepertinya dengan ada upgrading ini sepertinya masalah itu bisa terkendali. Makanya kemarin kalau teman-teman perhatikan token ORDI itu sempat drop, tapi at the end dia kembali balik naik lagi teman-teman. Karena ada upgrading ya, news upgrading soal ini teman-teman, Bitcoin volume 26 ini. Jadi itu kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa, apakah ordinals akan masih ada atau tidak, tergantung bagaimana developer timnya saja. Kalau misalkan mereka mau menghapusnya ya bisa dihapus, kalau mereka mau melakukan upgrading mungkin tidak jadi dihapus dan ya masih tetap ada teman-teman. Cuman akan makin lama ya makin memberatkan juga teman-teman. Kemudian ini ada prediksi industri kripto di 2024 oleh venture capital A16Z. Kemarin dia ada nge-post nih sebuah prediksi terkait dengan beberapa proyek yang bakalan booming, teman-teman. Yang pertama itu adalah munculnya teknologi modular. Nah, teman-teman pasti udah tahu teknologi modular ini memang digagas lama oleh Celestia dan Celestia harganya udah melesat naik secara signifikan, teman-teman. Kemudian akan ada tren soal AI dan juga blockchain. Siap-siap tuh token-token AI, Render, GRT, AGIX, Ocean Protocol, kemudian Oasis dan lain-lain teman-teman. Itu bisa teman-teman pantau ya. Banyak sekali proyek-proyek yang terkait dengan AI. Kemudian juga ada game Play to Earn. Play to Earn ini juga bakalan cukup ramai teman-teman, di mana kabarnya kan memang industri gaming ini lagi heboh-hebohnya karena ada beberapa sentimen peluncuran game-game yang cukup bagus dan juga hype teman-teman, seperti GTA 6 yang akan rilis, dan tentunya ini akan menjadi salah satu momen lagi nih untuk exchange untuk proyek-proyek kripto yang kemarin sempat meredup terutama di sektor GameFi untuk kembali rilis teman-teman, kembali menguat ya. Kemudian juga ada berita di mana NFT mungkin akan lebih merata secara kolaborasinya, secara adopsinya, karena memang sentimen NFT yang sempat meredup waktu bear market kemarin ya sekarang sudah mulai coba dinaikkan kembali, apalagi market juga cukup mendukung untuk saat ini. Teknologi SNARK menjadi semakin umum. Nah, ini SNARK ini adalah Section Non-Interactive Argument of Knowledge. Teman-teman, siap-siap tuh pantau token-token yang ada hubungannya sama SNARK. Itu dari koin-koin yang trending, berpotensi trending di 2024. Nggak ada masuk RWA ya? Kalau saya sih yakin RWA bakalan booming. Teman-teman, kemarin itu ada FUD yang cukup signifikan menyebabkan market sempat drop, terutama market Bitcoin. CEO JP Morgan mengatakan bahwa dia akan menutup kripto jika dia menjadi pemerintahan. Dan ini didukung banget oleh anti crypto army, yaitu Elizabeth Warren yang juga menjadi senator, teman-teman. Itu juga mendukung soal kripto ditutup karena dia mengatakan kripto ini penuh dengan fraud, penipuan, money laundry, terorisme dan lain sebagainya. Jadi beberapa alasan kenapa Bitcoin harus ditutup menurut mereka. Kemudian ini juga regulator reportedly warning to IDEA soal ETF Bitcoin yang akan available, yang akan di-approve. Decision between US Financial Regulator and Application for Bitcoin Exchange Trade Fund atau ETF itu dapat proses ya soal technical detailnya. Saat ini dari regulasi itu mencoba untuk menjegal penerbitan Bitcoin ETF, teman-teman, dikarenakan karena regulasi melihat bahwa memang masalah-masalah keamanan itu banyak sekali terjadi pada Bitcoin. Ya, apalagi kalau mereka ingin mengorbankan investor-investor, teman-teman, itu mereka coba buat cegah.
Jadi pada intinya adalah Bitcoin ETF ini bakalan dijegal teman-teman, perilisannya yang akan ada nanti di 2024 ya, 2024 bulan Januari, dan tentunya beberapa perangkat sudah dipersiapkan seperti FUD-FUD yang mulai mulai muncul, dan kemungkinan makin lama akan makin banyak lagi teman-teman menjelang perilisan dari Bitcoin ETF. Jadi siap-siap aja tuh, Desember sampai Januari ini mungkin perjalanan perjalanan approval soal Bitcoin ETF akan diwarnai dengan banyak news yang simpang siur ya, mungkin ada yang pro, mungkin ada yang kontra. Jadi itu akan berdampak sama pergerakan dari market. So hati-hati aja buat teman-teman. Kemudian juga ada ini optimisme sih dari FunEgg. FunEgg yakin bahwa kripto Bitcoin ETF itu bakalan di-approve, akan mendapatkan approval di kuartal pertama 2024, teman-teman. Jadi nggak akan menunggu lama, semoga aja memang di kuartal pertama ini kita bakalan mendapatkan keputusan terkait dengan apakah Bitcoin ETF ini bakalan di-approve atau tidak. Dan dia memprediksi juga bahwa akan ada potensi di kuartal keempat teman-teman akan mencapai ya yang namanya all time high. Teman-teman 2024 ya, ini prediksi dari FunEgg. Itu beberapa data. Kemudian dari layer GG, ini dari Twitter teman-teman, ada beberapa sektor yang menarik, terutama GameFi. GameFi saat ini lagi hype. Ada beberapa token atau project crypto yang disebut. Yang pertama ada Nexon. Ini teman-teman bisa dipantau beberapa sektor gaming seperti AXE, X ya. Kemudian adalah Sandbox. Itu bisa teman-teman pantau. Nexon juga salah satu project yang mungkin berpeluang hype teman-teman. Karena 2023 kemarin mereka sempat merilis beberapa permainan ya, dan sekarang udah mulai makin ramai juga teman-teman. Selain itu juga ada Krafton, ini juga bisa teman-teman pantau project-project dari Krafton. Terus Ubisoft ini juga akan masuk ke market GameFi, akan meramaikan tentunya salah satu perusahaan gaming yang sudah terkenal. Kemarin aku kasih ide juga teman-teman, GTA 6 ini akan rilis. Kemarin co-founder dari Rockstar, developer dari GTA ya, itu join sama Portal Coin sebagai raksasa dalam dunia game yang akan membantu mendorong Portal secara strategis agar dapat diadopsi secara massal. Jadi bisa banget nih dipantau teman-teman Twitternya Portal Coin. Dia ada kerjasama sama Rockstar. Aku nggak tahu kode apa yang dimaksud, token apa, tapi dari Portal Coin ini adalah sebuah layanan Web3 game, teman-teman, yang dibangun bersama dengan Layer Zero Lab. Layer Zero bisa dipantau, yang terintegrate di Solana, Solana juga bisa dipantau, dan juga Polygon. Dia juga berpartner sama Magic Eden. Nah, itu teman-teman kode-kode yang muncul. Tapi untuk riset lebih lanjutnya, teman-teman harus cross-check sendiri di lapangan seperti apa. Kayaknya kemarin Solana naik deh, teman-teman. Solana naik 10% hari ini, udah di 68 ya, $68. Tuh, sentimen positif. Kalau teman-teman ketinggalan informasi-informasi seperti ini, teman-teman bisa join di komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Beberapa news juga aku udah posting untuk meramaikan market teman-teman, seperti Merit Circle yang kemarin menjadi ada kegiatan atau integrasi strategis bersama dengan Immutable X. Lalu ada Injective yang hampir menyelesaikan mainnet upgrade-nya, teman-teman, Volan mainnet upgrade. Sudah 90% progresnya, dan berita-berita yang lain aku juga udah banyak posting di komunitas Telegram. Jadi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Kemarin juga ada Binance Web3 Wallet, teman-teman, baru saja menyelesaikan integrasinya sama Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, dan juga Sei Network. Ini good news untuk jaringan dari Binance yang makin lama makin kompatibel lagi sama jaringan kripto yang lain. Berita yang lain datang juga dari Pitt Association. Dia mengabarkan mereka saat ini sedang mendapatkan investasi yang cukup banyak, terutama dari Castile Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures, kemudian Boardless Capital, CMT Digital, Body Ventures, terus Distribute Global, NDLP Digital, Participant in Investment. Jadi ada banyak sekali investasi yang masuk ke Piton ya. Teman-teman boleh pantau tokennya, namanya PYTH, teman-teman. Ini dapat good news di perdagangan kemarin. Oke, itu teman-teman, gimana pergerakan Bitcoin?
Bitcoin di perdagangan kemarin agak nyungsep, agak nyungsep, tapi nggak gimana-gimana. Bitcoin koreksi sehat aja, teman-teman. Dari saya melihat pergerakan Bitcoin dalam fase koreksinya ini tidak terlalu mendapatkan tekanan yang signifikan. Memang Bitcoin sudah bertahan ya kemarin di 44.000, cukup konsisten, dan sekarang waktunya untuk koreksi terlebih dahulu. Di perdagangan kemarin di XY kebetulan banget itu crash. Ya, ada drop yang terjadi pada indeks dolar, sehingga momen ini dimanfaatkan oleh beberapa aset kelas teman-teman, seperti gold di perdagangan kemarin agak sedikit menguat, kemudian S&P 500 juga kemarin mengalami penguatan, dan Bitcoin ternyata mengalami koreksi. Tapi jangan khawatir, karena BTC Dominance di perdagangan kemarin juga nyungsep. Wah, bagus nih. Sentimen bagus untuk altcoin. Altcoin tentunya mulai bergairah. Ethereum kemarin naik sekitar 6%. GRT kemarin ya naik sedikit teman-teman. Yang naik signifikan itu Solana naik 10%, kemudian Curve Finance juga naik 7%, Polkadot naik 3%, yang lain ya koin-koin lain juga ada yang naik ada yang turun sih. Tapi overall saat ini market sepertinya lagi didominasi oleh Ethereum. Ya, kita saat ini menjelang masuk ke fase mana tuh? Tadi teman-teman di Telegram udah share nih, kita ongoing untuk wait. Mana ya tadi postingannya itu. Kita lagi masuk ke fase Ethereum, teman-teman. Di mana fase Ethereum ini biasanya memang didukung oleh pergerakan atau peningkatan dari Ethereum-nya sendiri. Dan ini tentunya bagus karena kita akan menjelang atau ongoing untuk masuk ke fase ya altcoin, teman-teman. Jadi kalau saja ini memang beneran, maka itu bisa menjadi salah satu sentimen yang sangat positif untuk pergerakan dari market ke depan. Nah, aku nggak ketemu lagi. Pada intinya adalah setelah kita berada di fase yang namanya apa namanya Bitcoin fase, nextnya kita akan masuk ke fase ya Ethereum. Setelah Ethereum baru masuk ke fase large cap, setelah itu baru masuk ke fase alt season. Dan sekarang Ethereum lagi bagus-bagusnya, teman-teman. In the bigger picture kita udah bahas Ethereum ini membuat pola yang namanya ascending triangle, teman-teman. So far sudah berhasil breakout, target terdekat ke 3000-an. Dan Bitcoin, apakah Bitcoin bakalan drop atau turun lebih lanjut? Kalau dari saya pribadi melihat level support terdekat, level support minor untuk Bitcoin itu ada di kisaran 40.800-an. Ya 41.000 lah kurang lebih. Itu level support minor untuk Bitcoin. Tapi untuk strong supportnya itu baru ada di kisaran 38.000 sampai 39.000. Jadi masih terlampau cukup jauh, teman-teman. Target saya sih Bitcoin masih bisa sedikit naik lagi. At least lah ke 45.500. Tapi kalau melihat posisi sekarang, BTC dominan sudah mulai drop, saya cukup optimis sama altcoin. Semoga altcoin memang mendapatkan momentumnya yang memang dimulai dari Ethereum terlebih dahulu ya. Jadi good aja buat Ethereum. Kalau dari Bitcoin sendiri, pergerakannya sekarang korektif, teman-teman. Dilihat dari time frame 4 jam, smart money masih sangat bagus. Volume perdagangannya juga masih cenderung kuat. Jadi, belum ada alasan untuk Bitcoin ngedam parah ya. Paling koreksi-koreksi kecil aja, agak sideways, tapi koreksi. Teman-teman, target terdekatnya, coba teman-teman bisa pantau di kisaran 42.000. Kemudian target keduanya ada di 40 ribuan. Setelah itu ya kemungkinan Bitcoin membentuk beberapa pola, mungkin dia membentuk yang namanya falling wedge pattern, ataukah mungkin dia berpeluang koreksi ABC corrective wave, ya kan, mencapai level support, kemudian balik naik lagi ngetes, ya kita nggak tahu pasti nanti ada double bottom atau apa, teman-teman. Tapi intinya adalah pada fase sekarang Bitcoin lagi melemah ya, bukan lemah banget. Dan ya market sepertinya udah didominasi sedikit, aliran dana sudah mulai mengalir ke market-market altcoin seperti Ethereum salah satunya. Jadi boleh banget dipantau altcoin-altcoin yang masih menarik karena so far masih tetap strong untuk saat ini, teman-teman. Itu sih paling jangka pendek Bitcoin mulai kehilangan smart money dari mereka punya siklus.
ini udah mulai apa ya namanya, struktur marketnya udah mulai membuat lower high ya, yang artinya adalah kita masih dalam fase korektif teman-teman. Cuman itu Bitcoin wheels-nya masih masih banyak teman-teman, jadi jangan asal short ya, karena sometimes dia bakalan kembali balik naik dan kemungkinan ya bisa koreksi lagi. Intinya Bitcoin lagi dalam fase korektif ya, entah itu dia bakalan membuat korektif flat pattern atau mungkin justru korektifnya memang agak turun teman-teman. Nah itu bisa terjadi sih pada market. Jadi menurut saya gitu buat kondisi market saat ini overall, ya good luck lah untuk altcoin. Yang mau trading di altcoin ya monggo-monggo aja, sekarang momentumnya lagi bagus-bagusnya. Semoga nggak ada FUD lebih lanjut dari ini tim-tim Elizabeth Warren sama sama Jimmy ya, CEO daripada JP Morgan. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, sekali lagi yang mau join di komunitas Telegram kita, di sini kita ada update untuk news ya, teman-teman. News, kemudian teman-teman di sini juga banyak yang sharing analisa. Thank you banget. Kita bisa belajar sama-sama, teman-teman. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.